صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الرحمن ولكم وأتماتكم المسلمين شمات المؤمنات خصوصا بالإرشاد والعباد بالبلاد أحمد الله حج صاحب الكتاب وصاحب المنزل صاحب محمد بن أحمد العطار محمد بن الجاد العطار المسلم وشكر ووالدينا ولكم الله تغشاهم بالرحمة المغفرة لكم الجنة يرزقون العلم والعمل ويحفظنا من الزيه والزلال يرزقون الفتوح المنوح الرسل صالح الجسد والقلب الرتب التنسخ يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا بالدين على هذه النيات ولكل صالح الأنبياء. فاتحة. Hadirin dimohon yang di belakang agar maju ke depan ya. Masuk semua dulu, ayo masuk dalam ya. Maju-maju semua. Yang lebih syiar ya. Dimohon yang di belakang ke depan sedikit, ayo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wan-nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din. وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد
الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله، شكر الله. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الحاضرين، معاشر المسلمين رحمكم الله, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan habaibnya kita, wabil khusus Habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufiq bin Syahab, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, wa qadim al-majlis akhina fillah Ustaz al-Mubarak Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, dan segenap jamaah para hadirin hadirin sekalian. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir pada setiap Ahad pagi mengaji menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat kita kesemuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Walhamdulillah, syukurlah, masih kita dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah karangan Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddas Sahib Ratib, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi wa bikum fid darin amin. Masih di dalam keutamaan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus qiyamul lail, ya, wa fadluhu azim wa thawabuhu jazil, yang mana pahalanya begitu besar, fadilahnya begitu melimpah ruah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi layqan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Qala al-ulama min tabaraka al-mulk ila akhir al-Quran alfu ayatin, wa fil hadith sahih inna fil layli la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyaha, wa dhalika kullu laylatin wa dhalika kullu laylatin, falau lam yarid min fadli al-layli wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadits lakafa. Wa qala alaihi salatu wassalam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhar fayaqulu hal min da'in fa astajiba lahu, hal min sa'ilin fa u'tiyahu, hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Fata'ammal rahimakallah hadzal haditha walladhi qablahu wa akthir an-nadhara fihima ahli an-nadhara fihima la'allahu yansharih sadruka li qiyamil layli wa yakmul nashatuka wa tasduqa raghbatuka fihi wa yantafi 'anka al-kasal wal ghaflatu wal ikthar min an-nawm alladhi fihi dhahabu barakati al-umri wa dhaya'u al-waqti. Wa qad warada fi ba'd al-athari anna man yukthira an-nawm bil-layli ya'ti faqiran yawm al-qiyamati. Wa warada anna rak'atayn fi jawfi al-layli kanzun min kunuzil birri. Wa qala alaihi salatu wassalam aqrabu ma yakunu rabbu min ibadihi fi jawfil layl fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dhalikal waqti faqul. Wa qala alaihi salatu wassalam yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin fa yunadi munadin aina alladhina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i fa yaqumuna wa hum qalilun wa yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Al-haditha wa'lam anna qiyamal layli min athqali shay'in 'ala an-nafsi wa la siyama ba'da an-nawmi wa innama yasiru khafifan bil i'tiyadi wal mudawamati wa sabri 'ala al-mashaqqati wal mujahadati fi awwal al-amri thumma ba'da dhalika yanfatihu babul unsi billahi ta'ala wa halawatul munajati
له ولذة الخلوة به عز وجل وهلة الخلوة به عز وجل وعند ذلك لا يشبع الإنسان من القيام فضلا من أن يستثقله أو يغسل عنه كما ورد ذلك للصالحين من عباد الله حتى قال قائلهم إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه بالليل إنهم لفي عيش طيب وقال آخر منذ 40 سنة ما غمني شيء إلا طلوع الفجر وقال آخر أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم وقال آخر لولا قيام الليل وملاقاة الإخوان في الله ما أحببت البقاء في الدنيا وأخبارهم في ذلك كثيرة مشهورة وقد صلى خلائق منهم الفجر بوضوء العشاء وغير رضي الله عنهم وأرضاهم أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukur hadirin barisan telah kita simak tabarukan bikirah kita, mudah-mudahan tercurah pada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan ulama ul shalihin. Masih hadirin di dalam renungan kitab An-Nasaihud Dunya wal Wasayal Imaniyah. Kalau kemarin diceritakan tentang fadilah begitu besar, keutamaan orang yang menghidupkan malam dengan salat, ya, khusus salat tahajud, bangun malam, ibadah, zikir dan lain sebagainya, karena keistimewaannya begitu besar sampai dikatakan siapa orang yang bangun malam ya, dengan membaca 10 aja ayat Al-Quran, maka lam yuktab minal ghafilin, dia enggak ditulis golongan orang-orang yang lalai sama Allah. Orang-orang yang lalai sama Allah itu Allah lupakan dia, naudzubillah, kan? Dan barang siapa waman qama bimi'ati ayatin kutiba minal qanitin, siapa orang yang bangun malam bisa baca 100 ayat, maka dia digolongkan oleh Allah golongan orang-orang yang taat, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Waman qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin, kalau orang itu bisa bangun malam sholat tahajud baca 1000 ayat, ya kan? Ini 1000 ayat, maka dia kelak nanti di hari kiamat digolongkan golongan orang-orang yang banyak bekalnya ya, menuju akhiratnya. Banyak fadilah, keutamaan, pahalanya nanti di akhirat. Golongan orang-orang yang bawa bekal yang banyak. Mudah-mudahan kita semua termasuk, amin ya. Nah, kata ulama unasalihun hadirin, dari surat Tabarok ya, itu juz 29 sampai akhir Quran itu ada 1000 ayat. Nah, kalau sekali-kali mau ngamalin boleh, ya kan? Ya, boleh ngamalin tahajud baca 1000 ayat biar termasuk golongan orang yang punya bekal yang banyak di akhirat. Dan dalam salah satu hadis yang lain juga diceritakan fadilah daripada qiyamul lail. Nabi bersabda, inna fil laila sa'atan, sesungguhnya setiap malam itu ada satu waktu ya, satu saat, la yuwafiquha abdun muslim, tidaklah seorang hamba yang beriman sama Allah yang muslim ini memohon nama Allah pada malam itu, mau kebaikan urusan dunia atau urusan akhirat, kecuali Allah akan berikan semua apa yang dia mau. Kalau pas tepat kita pas minta, pas malam itu dibukakan oleh siapa nih? Nah, jadi setiap malam itu ada yang Allah taruh di sepertiga malam, di malam-malam itu. Nah, pas malam itu kita bangun bermohon sama Allah, mau urusan dunia urusan akhirat, kecuali akan diberikan semua apa yang kita mau. Wadzalika kullalailatin, semuanya itu setiap malam ada ya. Yang kayak gitu itu setiap malam Allah bentangkan anugerahnya, tinggal kita mau masuk apa enggak. Kata Imam Abdullah bin Alawi Haddad, wa idza futihal bab falyadkhul, saat pintu dibuka dimasuk, jangan pintu ditutup kalau mau masuk lagi, ya kan? Ini pintu dibuka nggak ada yang masuk, nah, itu tawaran. Nah, kita kadang berdoa aja belum ada tawarannya, diterima atau enggak jelas. Tapi kalau ditawarin itu pasti diterima. Siapa mau? Nggak mau ya sudah, ya kan? Makanya salah kita itu salah satunya hadirin yang mencetak mereka jadi aulia itu di tengah-tengah malam itu. Nah, dengan ibadah-ibadah qiyamul lail dan sebagainya. Walau lam yarid min fadlillahi wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadits la kafa. Sampai kata Imam Abdullah bin Haddad, kalau seandainya tidak ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan bangun malam kecuali cuma hadis ini aja. Ya. Kecuali cuma hadis ini aja. Kalau satu malam minta apa dikasih semua maunya. Pas dia bertepatan pada malam itu bangun,
Seandainya cuma hadis ini aja tentang keutamaan bangun malam cukup udah. Karena ente minta apa aja kabul, ya kan? Apa yang kurang coba? Mau urusan dunia, urusan akhiratnya cukup kan? Kalau seandainya nggak ada hadis tentang keutamaan qiyamul lail kecuali hadis ini udah cukup. Tapi banyak hadis tentang qiyamul lail, bukan cuma ini aja. Banyak keutamaannya. Ya. Dan salah satunya lagi Rasulullah SAW pernah bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya, Allah itu selalu turun, maknanya itu selalu membuka bentangan rahmatnya ya buat kita ini. Setiap apa hadis masih tersisa sepertiga malam akhir itu dibuka terus sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turun di situ menawarkan siapa yang mau, dan Allah memanggil hal min da'in, siapa yang mau minta saat ini, yang memohon, ayo ditawarin sama Allah. Lalu Allah berfirman, fa astajiba lahu, ya, pasti ya, itu saya akan ijabahi. Ini tawaran, yang mau berdoa saya kabulin ya. Wa hal min sa'ilin fa utiyahu, yang mau minta saya kasih. Ya kan, itu urusan apa aja udah, yang baik-baik ya, yang minta-minta yang enggak beres. Ya kan, minta yang baik-baik. Ya kan, nah ini. Hal min mustaghfirin, siapa yang mau diampunin dosanya, ya, fa aghfir lahu, maka saya akan ampuni ya dosanya tadi. Ini anugerah. Ya, makanya ada orang wali kalau malam itu cuma doanya ana lah. Kalau kita pakai manggil ana nggak jelas, itu jangan. Ya kan? Nanti ditawari siapa yang mau. Dia dengar panggilan Allah. Siapa mau diampuni, saya Allah. Siapa yang mau diterima doanya, saya Allah. Ya kan, saya mau diijabahi urusan dunia, saya. Terus. Nah, ini setiap malam itu Allah turun ya. Ini hadis keutamaan. Ta'ammal, fata'ammal, maka renungkanlah. Ya rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda sekalian semuanya. Hadal haditha, ini hadis yang begitu memberikan keberuntungan besar buat kita. Walladzi qabla, dan hadis sebelumnya tadi itu. Ya kan? Wa aktsirin nadhara fihima, dan perbanyaklah, renungkanlah itu. Ya, renungan-renungan, ambil penuhkan, tumpukan perhatian kita sama Allah Subhanahu wa taala di ini hadis. La'allahu yansharih sadruka li qiyamil lail wa yakmul nasyatuka. Yang dibaca yansharih ya. Itu apa? Jawab syarat dari la'alla ya. Artinya betul-betul semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kamu, dada kamu tadi, yansharih ya, melapangkan dada kita ini untuk bisa bangun malam. Karena hidayah, orang yang bisa bangun malam itu nggak semua orang. Kalau dapat hidayah di hatinya senang ya, tapi kalau nggak dapat hidayah enakan tidur ya, daripada bangun malam. Bangun malam ini luar biasa fadilahnya. Wa yakmul nasyatuk ya. Nah, ini maktuf juga kepada yang sharih. Wa yakmul nasyatuka, dan mudah-mudahan menjadi lengkap ya kegiatanmu, semangatmu tuh saat ibadah di tanggung malam itu. Orang kalau sudah semalamnya semangat, itu kan sunnah, apalagi wajibnya. Dia bakal semangat lagi nanti subuhnya, duhurnya, asar. Itu semuanya dibangkitkan dari yang sunnah. Tapi jangan nganggap remeh yang sunnah. Siapa orang ngeremehkan yang sunnah, akan terputus nanti yang wajib. Ya tuh. Kalau dia sudah memutuskan yang wajib, akan terputus rahmatnya Allah, dan akan akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah. Nah, ini salah satunya. Wa tasduqa raghbatuka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Benar ya keinginan kamu itu. Betul-betul kau itu meyakini dengan keinginan untuk meraih pahala yang besar itu. Wa yantafi ankal kasal wal ghaflah, dan mudah-mudahan Allah menghilangkan ya sifat malas sama kita ini, sama lalai, keutamaan-keutamaan kayak gitu disia-siain, jangan sampai. Mudah-mudahan, amin ya rabbal. Kalau kita sudah semangat. Wal iktsaru minan naumi alladzi fihi dhahabu barakatil umri wa dhaya'ul waqti. Mudah-mudahan ya Allah menghilangkan dari kita semuanya itu orang terlalu banyak mikirin apa tidur. Enakan tidur dibanding sholat, hati-hati ya kan. Kadang-kadang ada orang lebih senang tidur dibanding ibadah. Padahal subuh itu panggilannya apa aja? Bedanya itu dengan adzan dan lain. As-salatu khairun minan naum. Khair ya kan, lebih bagus. Nah, kalau dia sudah memperbanyak yang namanya ibadah, maka berkah umurnya itu lebih dibanding orang yang banyak tidur. Karena tidur itu apa? Dhayaul waqt ya, menyia-nyiakan waktu dan juga menghilangkan berkahnya umur. Kan tidur selesai nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ibadat kan fadilah. Makanya orang-orang yang ibadat di tengah malam di saat orang-orang lalai, itu perhatian khususnya Allah khusus.
Ya kan? Ada orang lupa sama Allah, dia sendiri perhatian, berarti Allah lebih perhatikan dia. Ya kan? Dan nanti di akhirat ada keistimewaannya. Dia dikhususkan di antara kumpulan biljunan manusia begitu banyak, disisihkan mana yang dulu bangun dulu. Yang dulu perhatian mana yang saat semua pada tidur. Ini ya berdiri dikit. Malaikat yang dikit ini tolong anterin masuk surga dulu deh ya. Ya, cepetin, nggak usah dilama-lama, nggak ada urusan. Subhanallah. Nggak usah ditanya-tanya, udah bighairi hisab wala adab wala mihna wala imtihan. Masya Allah. Wala itab, nggak ditegur, nggak diadab, enak tuh, ya kan? Nah, sementara orang ada yang dihisab dengan hisab yang kecil aja ribuan tahun. Hisab kecil. Jangankan lagi disiksa. Nabi bersabda, "Wa man nuqisal hisab uddib." Siapa orang yang dipersulit hisabnya itu sebenarnya sudah disiksa dia sebelum masuk neraka. Ini sekarang ada orang dimasalahin masalah tusuk gigi doang, nyolong tusuk gigi, nggak pakai ngomong. Itu di kuburan nggak tentrem selama berada di kuburan. Selama di kuburan berapa juta tahun, istilah kata kalau orang-orang itu nggak tenang. Padahal satu hari di dunia ini perbandingannya nanti di sana kayak 1000 tahun. Kalau Allah bilang malaikat masalahkan pertanyaannya itu orang ya yang masalah dulu di dunia nggak beres 1 tahun aja deh. 1 tahun kaliin 1000, masya Allah. Berapa itu deh? Inti sanggup nungguin tuh omel-omelan ya kan, macam-macam. Wah nggak tentrem udah. Sementara orang sudah masuk surga nggak pakai dituntut, enak banget. Nah ini salah satunya orang yang menghabiskan waktunya di waktu orang lalai dengan ibadah. Waqad warada fi ba'dil athar, diriwayatkan sebagian daripada perkataan para sahabat. Para sahabat ada yang ngomong, anna man yukthiran nauma bil laili ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Kalau ada orang memperbanyak tidur di waktu malam sampai lewat waktu-waktu yang berharga, nanti dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan fakir. Fakir maknanya apa? Yang nggak bawa bekal, nggak punya apa-apa. Ini berangkat nggak ada apa-apa. Waduh sayang banget. Sementara orang banyak bekalnya. Kan ta'ahab lilladzi la budda fi wa hal tarda an takuna qaumin lahum zadun wa anta bighairi zad. Itu senang. Sementara nanti lihat kakek-kakek itu orang-orang soleh mati bawa bekal yang banyak, inti pulang nggak bawa apa-apa. Gimana coba? Naudzubillah min dzalik. Ini kesempatan emas ya. Wa warada anna raq'atain fi jawfil lail kanzun min kunuzil birri. Jangankan lagi yang banyak, 2 rakaat aja bangun malam itu merupakan perbendaraan dari semua perbendaraan kebajikan yang banyak. Ya orang nemu apa emas 1 peti aja sudah kaya. Lah, masih enggak ada apa-apanya di akhirat nanti. Khairun minad dunya wa ma fiha, itu 2 rakaat itu. Ya kan? Orang nemu emas 1 peti udah anggap orang kaya sudah. Lah ini kanzun min kunuzil birri, setiap hari ditawari sama Allah. Wa warada, dan diriwayatkan lagi dalam salah satu hadis, wa qala alaihi salatu wassalam, aqrabu ma yakunu rabbu min 'abdihi fi jawfil lail. Ya. Kondisi hamba yang paling dekat nanti pada hari kiamat ya, Allah yang paling dekat Allah itu kondisinya terhadap hambanya ya, paling dekatnya Allah terhadap hambanya itu di waktu malam ya, di tengah-tengah malam itu paling dekatnya hamba. Makanya banyak orang-orang wali itu dapat menggibah pangkat, darajat kewalian, kegutupan itu di waktu malam. Ya, paling dekatnya sama Allah. Nah, dulu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dzalikal waqti faqul." Maka seandainya Anda mampu sanggup untuk melaksanakan ya, bangun malam, sholat di waktu malam itu, maka lakukanlah ya. Jangan pakai entar-entaran. Ambil kesempatan karena waktu berjalan terus. Begitu udah azan, sayang udah lewat habis waktunya subuh tadi. Ya kan? Ini sunnahnya aja lewat buat mereka itu dirasain berat aja. Gimana wajibnya ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin fayunadi munadin. Nanti pada hari kiamat saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di satu padang mahsyar, satu tempat yang luas, ya kan? Itu jadi satu, kumpul jadi satu, lalu memanggil seorang penyeru. Manggil, ya kan? Ayuhan nas, sekalian manusia, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mana orang-orang dulu yang di dunia punggungnya berat-beratnya, enak-enaknya di atas tempat tidurnya, dia bangun menghadap Allah. Masya Allah. Ya kan? Dia rasain berat itu ringan, kata dia. Mana orang-orang gitu? Tiba-tiba itu dengan sendirinya, nggak pakai apa hadirin. Mau maju-maju sendiri nggak bisa itu. Kalau yang nggak bangun nggak bakal bisa bangun itu. Tapi yang bangun dengan sendirinya langsung berdiri dia. Berdiri semua.
Loh, cuma segini. Iya kan Allah bilang, ya kan? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah malam, karena sedikit yang bangun. Ya sudah, malaikat yang sedikit kumpulin sendiri. Disendiriin langsung dimasukkan surga tanpa hisab, kan? Dan di situ dinyatakan fayagumuna wa hum qalilun fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Di antara mereka bangun sedikit lalu masuk surga semuanya tanpa hisab wala adab wala itab. Nah, mudah-mudahan kita golongan mereka, amin ya al-hadits. Wa'lam, ketahui anna qiyamal lail min athqali syai'in 'ala nafsi. Memang bangun malam itu adalah sesuatu yang paling berat buat jiwanya orang, ya. Karena lagi capek-capeknya, enak-enaknya, ya kan? Wala siyama ba'dan naum, apalagi setelah tidur, ya kan? Setelah tidur itu memang paling berat, ya kan? Lagi enak-enaknya jam-jam segitu tuh enak-enaknya tidur. Wa inna ma yasiru khafifan bil i'tiyadi wal mudawamah. Tapi semua yang berat itu bisa terasa ringan kalau dibiasakan. Ya kan? Kalau dibiasakan jadi ringan, jadi biasa. Wal mudawamah, terus menerus gitu. Coba biasain. Ya kan, man syabba syabba alaih. Pepatah orang bilang apa? Siapa orang yang membiasakan sesuatu terbiasa atasnya. Tapi kalau dia nggak biasain, ya berat Allah. Ya, ini biasa sholat duha nggak sholat, coba kayak punya utang. Ya kan? Itu udah biasa sholat, nggak sholat kayak gimana? Orang udah biasa, tapi kalau udah biasa nggak sholat ya kayak gitu, sholatnya berat. Kalau nggak biasa sholat, ya kan? Sama orang-orang yang bangun malam main apa? Gapli. yang membangun malam urusan-urusan kayak begituan tuh. Main bola apa ya nggak? Itu urusan itu udah dianggap ringan, udah kebiasaannya udah. Ya kan? Kalau nggak bangun nggak enak sama dia. Waduh sayang banget ini lah, dunia bola doang sayang lagi, ya kan? Udah begitu yang dapat oleh-oleh dia bukan ente, ya kan? Tapi subhanallah itu buat orang-orang urusan dunia dirasain lezat, bagaimana orang-orang urusan akhirat lebih lezat, ya kan? Di sini dikatakan wal mujahadatu fi awalil amri wasabri alal masyaqqah. Semua itu bisa jadi ringan kalau dia mau bersabar menahan kesulitannya dulu, ya kan? Makanya orang tuh kalau ngaji jangan langsung putus asa, jenuh-jenuh, jangan ada kata-kata jenuh. Itu awal ente berhasil di situ. Kalau awalnya ente sudah merasa jenuh nggak bakal berhasil. Kayak anak kecil belajar naik sepeda. Kalau dia nggak merasa jatuh dulu berat nggak bakal bisa. Nggak sabaran sih, ya kan? Ya nggak bakal bisa sampai kapan. Tapi kalau pernah jatuh lama-lama terus, wah lancar deh. Kayak gitu, jangan dikit-dikit. Waduh lemas, enak, malas deh ngaji. Ya ngaji malas. Itu bisikannya setan. Tapi kalau bisikannya para aulia, di sini dikatakan suruh sabar dulu, gampangin dulu, ringanin yang berat, nanti terbiasa. Ya kan, kalau udah terbiasa enak. Apa aja yang baik yang buruk dibiasain jadi terbiasa. Alhamdulillah, mindari kalau yang buruk kita biasakan yang baik, ya kan, jadi terbiasa yang baik. Jangan ada oh ini ngaji begini repot. Memang ngaji-ngaji apalagi fikih itu urusannya dalam, ya kan, mesti kita sabar. Nah kalau kita sabar bakal dapat, ya kan? Tapi kalau nggak sabar nggak bisa, ya kan? Maka sampai patah Arab itu bilang apa hadirin? Barang siapa pingin mendapatkan manisnya madu, fal yasbir ala ghabdatin naub. Suruh sabar dengan sengatanya lebah. Nggak kepingin dapat madu, mau nggak perang dulu. Madu lebahnya juga mesti nyerang dulu. Ya, kalau sabar dapat manisnya. Kalau nggak sabar ya udah. Nah di sini dikatakan wal mujahadati fi awalil amri, dan mesti berjuang melawan hawa nafsu di permulaannya. Kalau mau ngaji itu ibadat, dzikir, sholat apa aja berjuang dulu, berat-beratnya dilawan. Tapi kalau sudah dilawan lama-lama ringan. Tsumma ba'da dzalika, nah setelah itu kalau kita sudah istiqomah, membiasakan terus-menerus melawan hawa nafsu di awalnya, maka semua itu nanti akan yanfatihu babul unsi billahi ta'ala wa halawatul munajati lahu. Dan nanti akan terbuka yang namanya hadirin, nikmatnya kita ini berbuat intim sama Allah. Asiknya itu hubungan intim sama Allah. Ya Allah nikmatnya kan. Hubungan sama Allah gimana inti? Inti hubungan sama istri aja udah enak banget, ya kan? Apalagi sama Allah. Udah nggak ada lebih nikmat dari itu semuanya. Ya, dan merasakan lezatnya munajat. Munajat itu ada kelezatan. Maka sampai dikatakan nggak bisa orang itu merasakan iman yang sempurna sampai dia jadikan Allah sama Rasulnya itu lebih dia cintai dibanding selain keduanya ini, ya kan?
Kalau dia sudah merasakan nikmatnya Allah sama Rasulnya dibanding nikmatnya tidur, nikmatnya istri, itu nggak ada apa-apanya. Itu belum ngerasain nikmatnya ibadah, belum ngerasain iman yang benar. Kalau sudah ngerasain Allah sama Rasulnya nomor satu, baru dia rasain. Nabi kita Muhammad tengah malam dingin-dinginnya. Zaman dulu itu kalau Mekah, Madinah, kota Arab kalau musim dingin kalah itu puncak pasnya. Ya kan? Itu tengah malam kayak gitu keluar ngambil wudhu. Bayang. Dan disempurnakan lagi wa asbaghul wudhu fil makari. Ya, dalam kondisi yang sulit itu disempurnakan paling besarnya pahala itu. Itu Nabi. Habis gitu sholat tahajud. Berdiri baca surat Al-Baqarah, nyambung Al-Imran, nyambung Al-Maidah. Gimana coba? Sampai bengkak kakinya gara-gara bangun malam. Shallu ala Nabi. Udah gitu nangis, sujud nangis sama Allah, ibadat. Sayyidatina Aisyah ngelihat mana Nabi? Hah? Lagi nangis sujud ibadat. Dari tadi gak berhenti baca Quran. Sampai terakhir salam bilang, ya Rasulullah, antum apa nggak mau istirahat? Hah? Padahal Allah itu udah ampunin antum. Dosa antum yang lampau yang akan datang udah diampunin. Ngapain itu sampai capek-capek kayak gini? Apa ucapannya Nabi? Ya Aisyah, afala tuhibbin an akuna abdan syakura. Kau nggak suka punya suami kalau hamba yang syukur sama Allah? Allahu Akbar. Nah, ini dosa kita ini kayak apaan? Ya kan? Nah, di sini salah satu fadilahnya orang bangun malam. Tsumma ba'da dzalika. Setelah itu waladatul khulwah, akan merasakan lezatnya kita berkhulwat sama Allah itu. Orang-orang khulwat itu lebih nikmat ya kan? Bahkan kalau sudah merasakan kayak gitu, wa inda dzalika yashba'ul insanu minal qiyam, la yashba'ul insanu minal qiyam. Dia enggak bakal merasa cukup. Kalau sudah ngerasain nikmatnya itu kayak rasanya kurang terus. Ya kan rasanya kurang kalau sudah dirasain nikmat. Fadlan an yastaskilahu aw yaksala anhu. Apalagi mau dirasain malas. Kalau tadi udah rasain nikmat mau malas gimana? Nggak ada malas sudah kalau udah nikmat itu. Atau merasa berat nggak ada, ya kan? Kalau sudah dirasain nikmat ibadah. Kama waqa'a dzalika lis-shalihin, sebagaimana yang sudah terjadi yang seperti itu pada orang-orang soleh karena itu kebiasaan mereka. Qiyamul lail itu da'bus sholihin. Ya, min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah. Hatta qala qailuhum, sampai ada di antara mereka itu ngomong, yang ahli bangun malam itu ngomong apa aja? In kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi bil lail innahum la fi 'aishin thayyib. Sebenarnya ini katanya orang-orang ahli qiyamul lail, kalau penghuni surga itu semua yang di surga itu, ya, dia itu dulu di dunia seperti kita bangun-bangun malam, ya kan? Ini saya surganya lebih cakep lagi dibanding yang dia rasain itu. Itu masih luar biasa itu, tapi nggak ada apa-apanya dibanding orang yang dapat surga yang bangun malam itu lebih gede lagi. Sampai bilang la fi aisyin thayyib, dia akan ngerasakan kehidupan yang lebih nikmat lagi. Bahkan dia bakal nyesal ngelihat kedudukan lebih tinggi-tinggi. Karena darajat surga satu sama lain itu ada yang ngelihat yang di bawahnya dia cuma satu tingkatan. Itu kayak ngelihat bintang di langit. Ini kayak kita di dunia ngelihat bintang di langit. Ini teman anak di sana, anak di sini. Gimana? Bedanya. Padahal dulu satu kelas, ya satu ini sama di dunia, tapi beda amalannya. Nah, sedikit sebagai penutup di sini katakan perkataan ulama ada yang mengatakan mundu arba'ina sanatan. Saya ini sudah 40 tahun yang qiyamul lail, sampai ada yang ngomong 40 tahun. Ma ghammani syai'un, enggak ada yang membuat saya sedih di dunia ini kecuali kalau saya lagi tahajud tiba-tiba datang waktu fajar. Atau adzan subuh, Allah, ya Allah, cepet banget. Sayang, sedih, dirasakan kok cepet ya. Padahal itu bangunnya kadang-kadang dari jam 1, jam 2, tahu-tahu udah subuh, rasanya sedih tuh. Kayak kehilangan satu keutamaan besar. Wa qala akhar, sebagian lagi orang-orang ahli qiyamul lail pada ngomong, ahlul lail fi lailihim aladdu min ahli lagwi fi lagwihim. Sebenarnya buat orang-orang yang bangun malam di waktu malam mereka itu dirasain lebih nikmat, lebih lezat dibanding orang-orang yang lalai sama Allah, yang asik dengan tamasya, dengan hiburan malamnya kayak tadi nih. Ayo saya bilang apa? Perang apa? Dunia nih. Sepak bola, ya. Urusan Piala Dunia ini kan asik tuh. Itu nggak ada apa-apanya dibanding lezatnya orang bangun malam itu. Ya kan? Apalagi keluar puluh, nggak ada apa-apanya bagi orang-orang yang bangun. Lebih nikmat, ya kan? Karena itu dunia ini urusan akhir. Allah kasih kenikmatan lebih lezat dibanding lezatnya, lebih nikmat orang-orang yang di klub-klub malam tuh, ya kan, kafe-kafe nyanyi, joget-joget, ya itu nggak ada. Itu lezat buat dia, itu lezat tapi buat kemaksiatan.
Sementara orang yang lezat dengan ketaatan, kenapa enggak lebih nikmat? Lebih nikmat lagi. Ya kan? Nah, terakhir waqala akhar, sebagian ulama pernah berkata, laula qiyamul lail wa mulaqatul ikhwan fillahi ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Sampai dia bilang, kalau seandainya di dunia itu enggak ada bangun malam, enggak ada kumpul-kumpul sama orang-orang saudara-saudara kita yang satu tujuan ibadah, zikir, membaca kitab, nuntut ilmu. Ini perkataan Imam Syafi'i juga. Ya, kalau nggak ada bangun malam di dunia, nggak ada kumpul-kumpul sama orang soleh nuntut ilmu dan sebagainya, atau hadir majelis taklim bersama mereka, duduk-duduk sama orang soleh. Karena orang soleh itu diem-diemnya, kata-katanya indah, kalam-kalamnya kalam salaf. Itu katanya, saya nggak pengen lama-lama di dunia, mendingan mati ya kan? Nggak ada enaknya dunia udah. Na'udzubillah. Wa akhbaruhum fi dzalika katsiratun masyhurah. Dan cerita-cerita gini nih tentang orang-orang bangun malam itu banyak kisah-kisah mereka itu ya. Sampai ada di antara mereka wa qad shalla khalaiqu minhum al-fajra bi wudu'il isya. Ada yang gara-gara asiknya bangun malam, mulai isya wudu sampai subuh nggak batal. Dan itu amalannya Syekh Bakar bin Salim 40 tahun. Ya kan? Salat subuh pakai wudu isya. Ini dari isya loh ya. Dari isya, bukan subuhnya mulai itu kurang 10 menit baru wudu, bukan. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang kita sholat isya udah mulai jam 4 kurang baru mau wudu langsung sampai subuh, nggak bisa begitu. Ini yang dikatakan sholat subuh pakai wudu isya, berarti dia nggak tidur, ya kan? Sholat subuh pakai wudu isya 40 tahun saya bakal misalnya, ya Allah, masya Allah. Nah, di sini diceritakan radhiyallahu anhum, semoga keridhaan Allah kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90, ulaika alladzina hadahumullah, ulaika alladzina hadallah. Itu loh orang-orang yang sudah dikasih petunjuk sama Allah, dapat hidayah dia. Nah, dengan petunjuk yang Allah berikan sama mereka, fabihuda muqtadi, ikuti kalau pengen dapat seperti apa yang mereka dapat. Ya, petunjuk mereka itu ikutin, jalanin apa yang dilakukan mereka. Mudah-mudahan hadirinnya sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil ilmu hikmah dan bisa mengamalkannya. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam.